Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Deep Learning akan mempresentasikan dataset yang telah kami buat, yaitu spot berbahaya bagi pejalan kaki di lingkup sekitar kampus Unhas Tamalan Raya. Adapun anggota untuk kelompok 12 itu, yang pertama ada Kevin Al-Ghazali dengan ekor NIM 060, ada AM Fauzan Baihaqi dengan ekor NIM 088, dan saya sendiri Sakinah Nur Syifa dengan ekor NIM 049. Baik, langsung saja masuk pada bagian introduction. Jadi, keselamatan pejalan kaki di sekitar kawasan kampus Universitas Hasanuddin Taman Rea menjadi isu yang cukup penting, namun seringkali terabaikan. Nah, kampus Unhas Taman Rea merupakan area dengan tingkat mobilitas yang tinggi yang melibatkan mahasiswa, dosen, staf, serta masyarakat umum. Aktivitas aktivitas sehari-hari di kawasan ini meliputi eh, perjalanan ke kelas, keperluan administratif, serta sekedar melintas menuju area lain. Sayangnya, meskipun memiliki tingkat keramaian yang tinggi, banyak titik di sekitar kampus yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk melindungi pejalan kaki. Nah, hal ini menciptakan potensi berbahaya yang besar, terutama bagi pejalan kaki yang berbagi ruang dengan kendaraan bermotor. Nah, adapun masalah yang kami hadapi itu yang pertama kendala dokumentasi visual. Nah, detail kerusakan sulit terlihat akibat pencahayaan yang buruk, cuaca, atau keterbatasan kamera dalam menangkap detail kecil seperti retakan atau permukaan yang tidak rata. Yang kedua itu kurangnya data pendukung. Nah, tidak adanya data atau laporan awal tentang lokasi-lokasi rawan kecelakaan membuat survei harus dilakukan lebih awal, sehingga memakan waktu lebih lama. Ditambah lagi, tidak tersedia peta fasilitas kampus yang mendetail, membuat identifikasi lokasi rawan menjadi lebih sulit dan tidak efisien. Nah, yang selanjutnya itu ada kurangnya variasi. Nah, dokumentasi spot berbahaya cenderung fokus pada area-area tertentu, area-area tertentu saja, tanpa mencakup variasi kondisi, lokasi, atau waktu. Nah, misalnya itu kayak perbedaan saat hujan dan saat kering. Nah, adapun tujuan dari pembuatan dataset ini adalah untuk menyediakan kumpulan data yang terdiri dari gambar-gambar spot berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki di dalam kampus Unhas Tamalan Raya. Nah, dataset ini berfokus pada pengambilan gambar secara langsung dari area-area yang memiliki kondisi infrastruktur yang tidak aman, seperti lantai yang pecah atau retak, sudut lantai yang tajam, dan lubang tanpa pembatas. Nah, selain itu, dataset ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi visual dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait perbaikan infrastruktur di lingkungan kampus guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pengguna fasilitas kampus. Nah, adapun metode pengambilan data itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara eh, diperoleh melalui pengambilan gambar langsung menggunakan kamera HP. Kemudian dianotasi untuk menandai objek yang berpotensi berbahaya. Jadi, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara berkeliling di area yang sering dilalui oleh pejalan kaki, seperti jalan utama, area parkir, dan di sekitar fakultas. Nah, pertama itu kita lakukan observasi untuk mengidentifikasi berbagai kondisi yang dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki. Nah, kemudian untuk mendokumentasikan kondisi fisik dan visual spot-spot yang berbahaya, nah dilakukan pengambilan foto-foto di lokasi-lokasi yang teridentifikasi selama observasi.
Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, setelah melakukan pengambilan gambar di beberapa titik yang ada di Universitas Hasanuddin Makassar, kami melakukan sebuah labeling untuk semua gambar tersebut di platform RoboFlow, yang dimana platform ini memudahkan kita untuk melakukan labeling. Setelah melakukan labeling, di sini terdapat sebuah jumlah dari dataset yang sudah kita labeling. Di sini berjumlah 327. Setelah itu, kami membagi data tersebut menjadi tiga tipe, yaitu train, valid, dan test. Yang dimana 70% masuk dalam data train, 20% masuk dalam data valid, serta 10% masuk ke data test. Selanjutnya, setelah melakukan labeling, kami mendownload semua dataset tersebut dan melakukan pelatihan pada Google Colab. Model yang kami gunakan yaitu model YOLO. Akan tetapi ada berbagai tipe versi, yaitu YOLO versi 5S, YOLO V5M, YOLO V5L, YOLO V5, YOLO V8S, YOLO V8M, dan YOLO V8L. Untuk mendeteksi spot berbahaya bagi pejalan kaki, YOLO V5S dan YOLO V8S menawarkan kecepatan dan efisiensi tinggi, cocok untuk perangkat dengan keterbatasan komputasi. Sedangkan YOLO V5M dan YOLO V8M memberikan keseimbangan antara akurasi dan efisiensi. Dan yang terakhir itu YOLO V5L dan YOLO V8L memiliki performa terbaik dalam akurasi meskipun membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Model-model ini dilatih menggunakan dataset gambar beranotasi danger yang sudah kita labeling pada RoboFlow. Dengan evaluasi kinerja berdasarkan MAP atau Mean Average Precision untuk mendeteksi bahaya seperti trotoar WhatsApp, lubang tanpa pembatas, dan permukaan tidak rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil training yang telah kami lakukan. Untuk model yang kami pilih untuk melakukan training itu ada dua, yaitu YOLO V8 dan YOLO V5. Dan untuk masing-masing model kami memilih ini tiga version, yaitu YOLO V8 Small dan YOLO V5 Small, YOLO V8 Medium dan YOLO V5 Medium. Lalu model dan versi yang terakhir yaitu YOLO V8 Large dan YOLO V5 Large. Nah, langsung saja kita ke grafiknya. Nah, di sini mungkin bisa langsung saja saya masuk ke menjelaskan satu-satu grafiknya. Nah, pada grafik precision menunjukkan tren meningkat secara bertahap seiring dengan bertambahnya epoch. Meski terdapat fluktuasi kecil terutama di awal training. Bisa kita lihat di sini fluktuasinya dari angka 1 hingga terjun ke bawah ke angka 0,1. Namun nilai precision terus stabil hingga mendekati 0,7 di akhir proses. Lalu masuk ke grafik recall. Nah, grafik recall juga menunjukkan peningkatan signifikan pada awal training dengan fluktuasi yang lebih besar dari precision. Bisa kita lihat sendiri perbedaan fluktuasinya. Di akhir epoch nilai recall stabil di sekitar 0,4. Ya, 0,4. Lalu grafik F1 score. Grafik ini juga menunjukkan peningkatan secara konsisten dari awal hingga akhir epoch. Bisa kita lihat nilai akhir dari F1 score-nya sekitar hampir mendekati 0,5. Lalu pada grafik akurasi, grafik ini menunjukkan tren yang cukup stabil dengan fluktuasi kecil pada awal training. Di akhir training, akurasi mencapai nilai yang mendekati 0,5 yang menandakan peningkatan yang konsisten. Nah, bisa kita lihat di sini kesimpulannya walaupun nilai angka yang dihasilkan dari grafik tersebut kecil, tetapi model tetap berhasil untuk mempelajari data yang telah kami berikan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena beberapa grafik yang kita bahas tadi tetap memiliki peningkatan walaupun tidak meningkat secara drastis, tetapi grafik ini tetap menunjukkan ada peningkatan yang menandakan bahwa model tersebut berhasil memahami data dan mempelajari data yang telah kami berikan. Jadi bisa saya bilang ini bukan overfitting dan juga bukan underfitting. Jadi kemungkinan besar ini adalah masalah pada datanya. Alasannya mungkin karena variasi data yang kami kumpulkan itu cukup
tidak cukup untuk mencakup berbagai variasi kondisi seperti pencahayaan, sudut pandang, atau latar belakang, hingga model kesulitan untuk generalisasi pada setiap data yang telah kami berikan. Dan juga dataset yang kami kumpulkan mungkin masih terlalu sedikit hingga model tidak memiliki cukup contoh untuk belajar pola yang general pada data yang telah kami berikan. Dan juga mungkin pada kualitas kamera yang kami gunakan saat dokumentasi untuk pengambilan data itu kurang bagus, hingga ada gambar yang buram, gambar yang terlalu terang, hingga gambar yang terlalu gelap, yang menyebabkan model kesulitan untuk memahami pola di dalam data. Lalu masuk ke grafik yang berikutnya, yaitu grafik dengan model YOLO V8M atau YOLO V8 Medium. Nah, di sini bisa saya simpulkan juga nilai dari grafik yang dihasilkan oleh YOLO V8 ini tidak cukup baik dibandingkan model sebelumnya, karena bisa kita lihat dari nilai precision yang dihasilkan sini tidak menyentuh 0,4 pada akhir epoch, dan nilai recall pada akhir epoch juga tidak menyentuh 0,5, dan F1 score pada akhir epoch tidak menyentuh 0,4, dan juga akurasi tidak menyentuh 0,4, sehingga untuk model YOLO V8M ini tidak lebih baik untuk mentraining data yang kami berikan dibanding YOLO V8 Small sebelumnya. Oke, baik, masuk ke grafik YOLO yang versi terakhir, yaitu YOLO V8 Large. Bisa kita lihat juga di sini pada precision. Di sini grafiknya memperlihatkan sedikit peningkatan dari awal, walaupun peningkatannya terjadi setelah epoch ke-20. Di sini peningkatannya cukup stabil, walaupun terjadi fluktuasi yang lumayan cukup besar. Namun hasil akhir yang didapatkan dari precision di sini menunjukkan hampir menyentuh angka 0,4. Lalu lanjut ke grafik yang recall. Nah, di recall juga terjadi fluktuasi yang sangat besar di sekitaran epoch ke-20, walaupun sempat turun lalu stabil dan meningkat secara konsisten hingga hasil akhir hampir menyentuh 0,4. Lalu untuk F1 score juga terjadi peningkatan secara bertahap selama training, walaupun peningkatannya terjadi pada epoch 20 hingga hasil akhirnya hampir mencapai nilai 0,4. Peningkatan yang konsisten ini juga menandakan mungkin model terus memperbaiki keseimbangan antara precision dan nilai recall dari training data yang dia lakukan. Lalu untuk akurasi juga meningkat secara stabil, walaupun terjadi lonjakan yang cukup besar di sekitaran epoch 20, sama seperti grafik recall. Hasil akhir dari akurasi hampir mencapai nilai 0,4. Nah, meski model ini memperlihatkan beberapa peningkatan untuk beberapa pengukuran seperti precision, recall, F1 score, dan akurasi, tetapi menurut saya model ini tidak lebih baik dari model yang pertama yang saya jelaskan, yaitu model YOLO V8S. Oke, masuk ke model yang berikutnya, yaitu YOLO V5M. Bisa kita lihat grafik precision pada YOLO V5M ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari awal hingga akhir pelatihan. Meskipun terdapat fluktuasi yang cukup besar, hal ini masih menandakan model mulai memahami data, tetapi prediksi positifnya masih tidak konsisten. Sementara itu, grafik recall juga menunjukkan tren peningkatan dengan nilai akhir mendekati 0,5. Ini mengindikasikan bahwa model mulai dapat mendeteksi lebih banyak objek yang benar, meskipun hasilnya belum optimal. Dan pada F1 score yang mencerminkan keseimbangan antara precision dan recall, terlihat ada peningkatan bertahap hingga mendekati 0,4 di akhir pelatihan. Namun nilai ini masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa model masih perlu belajar lebih baik dalam mendeteksi objek. Lalu grafik yang terakhir, yaitu grafik akurasi, menunjukkan pola serupa dengan metrik lainnya, di mana terjadi peningkatan bertahap tetapi dengan banyak fluktuasi. Hal ini menandakan bahwa model masih kesulitan untuk menghasilkan prediksi yang stabil. Nah, menurut saya, secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model mulai belajar pola dari data, tetapi performa yang dicapai masih rendah karena faktor utama yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu ada pada datasetnya sendiri.
model yang berikutnya, yaitu YOLO V5S. Di sini bisa kita lihat grafiknya cukup mirip dengan model yang sebelumnya, yaitu YOLO V5M. Namun di sini hasil yang diberikan cukup tinggi, dengan nilai precision akhir hampir menyentuh 0,7 dan nilai recall hampir menyentuh 0,5 dan nilai F1 score hampir menyentuh 0,6 dan nilai akurasi yang hampir menyentuh nilai 0,6. Walaupun terjadi beberapa fluktuasi, tapi model ini lebih baik dalam mempelajari data yang saya berikan dibanding model sebelumnya. Oke, baik. Kita masuk ke grafik yang selanjutnya, yaitu YOLO V5 Large. Nah, bisa kita lihat di sini, model ini tidak menampilkan metrik yang lebih baik dari dua model yang kita jelaskan sebelumnya. Bisa kita lihat pada grafik precision, walaupun terjadi peningkatan, tapi hasil akhir dari precision tidak sampai menyentuh 0,4. Dan juga pada grafik recall, hasil akhir pada recall juga tidak menyentuh 0,4 dan terjadi fluktuasi yang cukup besar dari epoch 0 hingga epoch 20 yang dimana terjadi 3 lonjakan besar, dan juga pada F1 score hasil akhirnya tidak menyentuh 0,4 dan juga pada metrik akurasi tidak menyentuh nilai 0,4 dan juga terjadi fluktuasi pada awal epoch, yaitu di epoch 0 hingga epoch 20. Hingga hasil metrik yang dihasilkan model YOLO V5 Large ini tidak lebih baik dari kedua model yang telah kita presentasikan tadi. Oke, baik, lanjut kita akan masuk ke bagian analisis model. Nah, model yang pertama yang akan kita analisis adalah model YOLO V8S. Nah, di sini pada loss, train, dan validation, grafik ini menunjukkan tren penurunan pada train box loss, train class loss, dan train object loss yang menandakan bahwa model semakin baik dalam memahami data selama pelatihan. Tren serupa juga terlihat pada metrik validation-nya. Dan precision dan recall meningkat secara konsisten hingga mencapai nilai yang stabil, menunjukkan peningkatan kemampuan model dalam mendeteksi objek dengan akurat. Lalu kedua nilai MIP mengalami kenaikan tajam pada awal pelatihan, lalu stabil mendekati akhir, menunjukkan bahwa performa deteksi objek model semakin optimal. Oke, lanjut ke analisis model yang berikutnya, yaitu model YOLO V8 Medium. Pada loss, train, dan validation, tren penurunan loss serupa dengan YOLO V8S sebelumnya, tetapi pada tingkat yang lebih rendah, menunjukkan model memiliki kemampuan belajar lebih baik dengan kompleksitas parameter lebih tinggi. Lalu pada precision dan recall, nilai precision dan recall meningkat secara stabil dan dengan pola hampir identik dengan model sebelumnya, yaitu YOLO V8S, tetapi mungkin mencapai performa lebih tinggi karena model lebih besar. Lalu nilai MIP konsisten meningkat dan lebih tinggi dibandingkan YOLO V8S, mencerminkan keunggulan model ini untuk deteksi yang lebih presisi. Lalu kita masuk ke analisis model YOLO V8 yang terakhir, yaitu YOLO V8 Large. Pada bagian loss, train, dan validation, YOLO V8 Large menunjukkan tren penurunan loss yang lebih signifikan dibandingkan dua model yang sebelumnya kita jelaskan. Hal ini sesuai dengan kapasitas model yang lebih besar untuk mempelajari data yang lebih kompleks. Lalu pada precision dan recall meningkat stabil hingga mencapai puncaknya, menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan YOLO V8 Medium dan YOLO V8 Small. Dan nilai MIP-nya juga lebih tinggi dibandingkan kedua model sebelumnya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke model yang kedua, yaitu YOLO V5. Yang pertama, kita akan membahas YOLO V5 Small. Pada bagian loss, bagian train, dan validation, model YOLO V5 Small menunjukkan penurunan loss selama pelatihan, tetapi penurunannya tidak secepat YOLO V8 Small, yang menunjukkan performa belajar yang lebih sederhana. Lalu, pada bagian precision dan recall, meningkat dengan pola yang stabil, tetapi performa ini kemungkinan lebih rendah dibandingkan YOLO V8 yang small. Lalu pada MIP, peningkatan MIP terjadi secara bertahap, tetapi mencapai nilai yang lebih rendah dibandingkan YOLO V8 small. Lalu selanjutnya kita masuk ke YOLO V5 medium. Pada bagian loss, pada bagian train dan validation,
Penurunan loss lebih signifikan dibandingkan YOLO V5 Small, tetapi masih di bawah YOLO V8 Medium. Model ini lebih cocok untuk deteksi dengan dataset yang lebih kompleks dibandingkan YOLO V5 Small. Pada bagian precision dan recall, metrik precision dan recall meningkat lebih tinggi dibandingkan YOLO V5 Small, menunjukkan kemampuan deteksi objek lebih baik. Dan pada MIP menunjukkan performa yang memadai, tetapi tetap lebih rendah dibandingkan YOLO V8 Medium. Lalu kita masuk ke analisis yang terakhir, yaitu model YOLO V5 Large. Pada bagian training dan validation, penurunan loss pada model YOLO V5 Large sangat baik dan menunjukkan kemampuan belajar yang lebih besar, meskipun mungkin tidak seefisien YOLO V8 Large yang tadi. Lalu pada bagian precision dan recall, nilai precision dan recall stabil pada akhir pelatihan, tetapi performanya mungkin mendekati atau sedikit lebih rendah dibandingkan YOLO V8 Large. Dan nilai MIP meningkat secara signifikan, menunjukkan deteksi objek yang cukup presisi untuk tugas yang lebih kompleks. Selanjutnya masuk pada bagian prediksi. Pada gambar pertama terdeteksi adanya kerusakan infrastruktur berupa lubang di trotoar dengan label danger dengan skor probabilitas 0,5 sampai 0,8 dan 0,8. Spot ini dapat membahayakan pejalan kaki terutama jika tidak terlihat jelas oleh pengguna jalan. Pada gambar kedua ditemukan spot dengan kerusakan trotoar yang ditandai dengan label danger dan skor probabilitas 0,3 dan 0,4. Permukaan trotoar yang tidak rata ini menimbulkan risiko tergelincir atau tersandung, terutama bagi pengguna kursi roda atau pejalan kaki dengan disabilitas. Masuk pada bagian kesimpulan atau bagian akhir, beberapa spot di kampus Unhas Tamalan Raya memiliki infrastruktur yang membahayakan pejalan kaki, seperti trotoar rusak, lubang terbuka, dan permukaan tidak rata. Identifikasi dan analisis berbasis AI berhasil memetakan area berisiko untuk memprioritaskan perbaikan. Dataset ini menjadi acuan penting bagi peningkatan keselamatan, kenyamanan, dan perencanaan infrastruktur kampus yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.